Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kamu semua yang selalu mager di tempat sepi sendiri tanpa kopi. Bertemu kembali dengan The Channel Anak Bangsa yang selalu memberi informasi dan wawasan seputar dunia Islam. Kami akan selalu memberikan beragam informasi seputar dunia Islam. Tetapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Anak Bangsa biar makin berkembang dan semangat memberi wawasan seputar dunia Islam. Oke. Abu Hasan menghadap Kaisar Cina tahun 951 dan 958 Masehi. Prasasti-prasasti berbahasa Arab yang ditemukan di wilayah Campa pada tahun-tahun 1902 sampai tahun 1907 setelah diteliti menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-10 orang-orang Islam di Campa sudah memiliki otonomi dan permukiman sendiri. Berdasar inskripsi makam kuno di Panrang, Pandurangga, yang ditulis dengan gaya Kufi, diketahui bahwa pada tahun 1039 lebih tua dari makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, telah dimakamkan seorang Muslim bernama Ahmad bin Abu Ibrahim bin Abu Aradah yang memakai nama samaran Abu Kamil. Pada saat Kubilai Khan berkuasa tahun 1275 Masehi, ia memberi semacam kebebasan dan kepercayaan kepada orang-orang Islam dari Turkestan di Asia Tengah untuk keluar masuk negeri Cina. Orang-orang Turk Islam asal Balkah, Bukhara, Samarkand yang dipercaya itu selain mendapat kedudukan yang cukup baik juga ada yang menduduki jabatan menteri di Istana Kaisar. Orang-orang asal Turkestan inilah yang mengembangkan dakwah Islam di berbagai tempat di wilayah kekuasaan Kubilai Khan, termasuk di Campa yang ditaklukkan Panglima Muslim bernama Hasanuddin. Kepercayaan Kubilai Khan. Hubungan yang sudah terjalin lama antara kerajaan-kerajaan di Campa dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang salah satunya terbukti dengan perkawinan Raja Jayasingawarman ketiga dengan Ratu Tapasi, saudari Sri Kertanegara dari Singasari, berlanjut sampai masa Majapahit dengan pernikahan Sri Kertawijaya dengan puteri Campa bernama Darawati yang beragama Islam. Bahkan, sejak penaklukan ibu kota Campa di Vijaya oleh Raja Vietnam bernama Le Nanten dan Tan Haton pada 1446 sebagian penduduk Campa mengungsi ke Nusantara. Ketika penduduk Campa melakukan perlawanan dengan membebaskan ibu kota Vijaya, Le Nanton mengulangi penyerbuan yang lebih besar pada tahun 1471 dan berhasil merebut ibu kota Vijaya. Tidak kurang dari 60.000 orang Campa disembelih dan 30.000 orang lainnya ditawan dan dijadikan budak. Bahkan, Raja Campa beserta 50 orang anggota keluarganya pun ikut tertawan. Kiranya, pada rentang waktu antara tahun 1446 sampai tahun 1471 itulah para penduduk Campa beragama Islam berbondong-bondong mengungsi ke Nusantara. Kedatangan penduduk Campa beragama Islam ke Nusantara pada pertengahan abad ke-15, setelah jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam dicatat dalam berbagai historiografi, misalnya, dalam Sulalatus Salatin, Sajarah Melayu, Babat Tanah Jawi, Babat Ngampel Denta, Purwaka Caruban Nagari, dan Serat Kanda. Kehadiran orang-orang Campa Muslim ke Nusantara, selalu dihubungkan dengan proses dakwah Islam, yang menurut catatan sejarah yang dipercaya, penduduk terkait dengan tokoh-tokoh wali, keramat asal Campa seperti Syekh Kurodi, Karawang Sunan Ampel di Surabaya, Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Tuban, beserta keturunan mereka yang masyhur dikenal dengan sebutan Wali Songo. Menurut H.J. de Graaf pada abad ke-15 dan ke-16 para pedagang dari wilayah Cina Selatan dan pesisir Vietnam sekarang Campa semakin aktif di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Hal itu bisa bermakna, penyebaran Islam di Jawa sedikitnya membawa pengaruh adat kebiasaan dan tradisi keagamaan masyarakat Campa kepada masyarakat di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara saat itu. Menurut A. Cabaton dalam Orang Cam Islam di Indochina Perancis, terdapat sejumlah adat kebiasaan yang dianut oleh orang-orang Campa yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang-orang Campa memanggil ibunya dengan sebutan Mak, memanggil kakaknya atau saudara yang lebih tua dengan sebutan kakak, memanggil adiknya atau orang yang lebih muda dengan sebutan adi, memanggil anak kecil laki-laki dengan sebutan kacoa atau kacong, yang rupanya terserap
ke dalam kebiasaan masyarakat Muslim di pesisir Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Hal itu bisa kita bandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup pada masa Majapahit. Mereka menyebut ibunya dengan sebutan Ina, Rena, Ibu, menyebut kakaknya dengan sebutan Raka, menyebut adiknya dengan sebutan Rai, dan memanggil anak kecil laki-laki dengan sebutan Rer. Tradisi keagamaan yang dijalankan Muslim Champa, seperti peringatan hari kematian ke-3, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, ke-1000 setelah kematian seseorang, kenduri, peringatan haul, tahayul, tabu, terbukti mempengaruhi Muslim Nusantara yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi keagamaan tersebut. Segitu dulu untuk kajian hari ini, nantikan part selanjutnya agar kita dapat wawasan baru. Terus tonton channel Anak Bangsa dan Abang ABC. Titip pesan jangan lupa like, share, and subscribe biar channel ini terus berkembang. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.